Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridha Kusma Bramandika, biasa dipanggil Pak Bram. Saya selaku komandan di Jungle Sea Survival pada tahun 2020-2021. Untuk kegiatan Jungle Sea Survival ini di tahun 2020 sekarang ini agak sedikit berbeda karena ada pandemi COVID-19, di mana kita selenggarakan berada di lokasi kampus STKD Yogyakarta. Dan kegiatan ini kurang lebihnya hampir sama dengan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, hanya ada sedikit beberapa materi-materi yang tidak kita ajarkan di lokasi STKD karena sesuai dengan lokasinya yang tidak memungkinkan. Jadi kita ada sedikit materi yang kita potong-potong sehingga materinya tetap berjalan seperti pada umumnya atau seperti pada biasanya. Dan kegiatan ini tahapan pertama itu mereka membuat SAR, lalu nanti mereka membuat makanan dengan embung, lalu setelah makan memotong ular, lalu setelah itu jam 12 di pukul 12.30 nanti mereka akan melaksanakan sea survivalnya. Nanti mereka akan masuk ke dalam air, nanti mereka akan berenang, cara naik ke perahu, itu pengevakuasiannya seperti apa. Nah, jadi untuk pada intinya si tahun ini kita hanya mengambil inti-inti poinnya saja. Jadi tidak seperti tahun kemarin ada jerit malam, terus ada jalan kaki sampai 1 hari 1 malam dan sebagainya. Jadi itu kita kosongkan. Jadi kita lebih fokus kepada materi-materi yang sudah diajarkan oleh dosen-dosen. Mungkin harapan saya selaku penanggung jawab di dosen di Jungle and Sea Survival, harapannya kepada taruna-taruni STKD Yogyakarta mampu membawa penerbangan mereka selaku pramugari dan pramugara di dunia penerbangan, terutama bisa memberikan contoh kepada para penumpang yang ada di maskapai-maskapai atau pengunjung-pengunjung di sana ketika mereka berada di pesawat, untuk memberikan contoh bagaimana cara melakukan pengevakuasian yang benar dengan tata cara yang benar dan sesuai dengan prosedur. Karena di sini harapan saya juga mereka juga memiliki mental yang baik maupun secara fisik, secara pikiran maupun secara fisiknya. Nah, kalau secara fisiknya menurut saya, harapan saya mereka harus lebih kuat. Walaupun mereka pramugari, mereka harus memiliki fisik yang sama kurang lebih dengan pramugara. Nah, secara mental pikirannya mereka mindsetnya harus kompak. Jadi semisal ada teman dari pramugari yang meminta pertolongan, jangan diacukan, lebih baik diutamakan. Karena untuk menolong sesama di pramugari, sesama tim atau kru, itu lebih baik diutamakan karena akan bersangkut pautan terhadap penumpang yang ada di dalam pesawat yang mereka bawa. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, jadi harapan saya setelah para calon pramugari Sekolah Tinggi Kedirgantaraan Yogyakarta ini melaksanakan latihan jungle survival maupun sea survival, di kemudian hari dia dapat menyerap ilmu dasar daripada jungle ini. Jadi harapan saya para calon pramugari ini ke depan tetap bisa mengambil ilmu yang sudah diberikan oleh para instruktur, para dosen maupun yang lain. Itu harapan saya. Jadi ini adalah modal awal daripada para calon pramugari Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan yang selama ini sudah dilaksanakan praktek maupun teori. Namun demikian, karena situasi kondisi yang tidak mengizinkan adanya COVID-19, makanya para pramugari dan pramugara Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan dilaksanakan di sekitar kampus STKD. Itu harapan saya. Terima kasih. Saya Wulan Iza Maulida Subuki, saya kelompok pertama. Tadi saya mencoba untuk menangkap sebuah ular dan ya itu menyenangkan.
Perkenalkan, nama saya Kurnia Kamarwati, saya dari kelompok 3. Barusan saya telah melakukan salah satu praktek dari jungle survival, yaitu cara untuk menangkap ular. Dan rasa pertama kali saya menangkap ular tuh rasanya sangat membuat saya tuh kayak nggak penasaran lagi gimana sih cara buat nangkap ular itu gitu. Dan rasanya sangat senang sekali tentunya. Ya, terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya. Barusan Prodi D1 Pramugara STTK di Yogyakarta sedang melakukan praktek jungle survival, di mana di antara materi praktek jungle survival ini antaranya adalah ada pembuatan tanda-tanda kepada tim SAR, di mana gunanya adalah agar apabila kita mengalami keadaan darurat, kita segera bisa ditemukan oleh tim SAR. Nah, tadi anak-anak sudah mempraktekkan seandainya mereka membutuhkan bantuan logistik atau mungkin membutuhkan bantuan tim medis ataupun memberikan tanda kepada tim SAR bahwa di situ terdapat survivor ataupun penumpang yang ada di dalam pesawat. Nah, kemudian setelah membuat tanda-tanda tim SAR, tentunya seorang flight attendant harus mengkondisikan penumpang-penumpang yang mungkin ada cedera karena baru saja mengalami keadaan darurat. Nah, kemudian akan diberikan materi mengenai P3K atau penanganan pertama kepada penumpang yang sekiranya membutuhkan. Dari mulai mungkin ada penumpang yang patah tulang kaki atau mungkin patah tulang tangan, gitu kurang lebihnya. Jadi harapannya dengan pelatihan ini nanti untuk taruna-taruni STTKD khususnya Prodi D1 Pramugara itu bisa diaplikasikan apabila nanti mereka di dunia pekerjaan. Untuk praktek jungle survival ini memang kita sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena memang yang kita tahu sekarang saat ini Indonesia, mungkin bukan Indonesia saja ya, tetapi dunia ya sedang mengalami pandemi COVID-19. Nah, namun meskipun kita sedang dalam keadaan ada pandemi COVID-19, tetap saja kami tetap melakukan praktek jungle survival, hanya saja teknisnya agak sedikit berbeda. Nah, karena kemarin biasanya tahun-tahun sebelumnya kita pasti melakukan real di hutan atau mungkin di laut. Nah, untuk di tahun ini kami melakukannya hanya di kampus saja, tapi tentunya tetap kami mengedepankan atau tetap kami melakukan dengan protokol COVID yang memang sudah ditetapkan di STTKD, gitu kurang lebihnya. Terima kasih. Ya, tahun ini kita melakukan jungle survival untuk Prodi Flight Attendant, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena di tengah pandemi saat ini tentunya kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang dan juga dengan keterbatasan kondisi saat ini. Tapi walaupun berbeda pelaksanaannya, berbeda tempat, ya, karena tahun ini kita tidak melakukan kegiatan di luar, tapi kita melakukan di kampus, di sekitar area kampus, dengan tentunya dengan protokol kesehatan. Pelajaran yang kita berikan tetap sama seperti mereka yang dari tahun-tahun sebelumnya, tapi hanya saja tempatnya saja yang berbeda. Pelajaran semuanya itu kita lakukan sama, artinya pengetahuan untuk mereka dapatkan apabila terjadi jungle survival itu inti pelajarannya itu adalah sama, tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang berbeda hanya tempat pelaksanaannya saja, itu saja.
Perkenalkan, nama saya Nadia Tarisa, saya dari Prodi D1 Pramugari. Dan perkenalkan, nama saya Pak Lupi Istiari, saya dari Prodi D3 Manajemen Transportasi. Di sini saya mengambil konsentrasi pramugari karena saya ingin mengembangkan atau ingin lebih mengetahui tentang bagaimana menjadi seorang pramugari. Dan di sini kita sedang melakukan kegiatan. Kita saat ini mengikuti kegiatan Jungle Survival. Dari pagi tadi kita udah ada beberapa kegiatan. Yang pertama kita pasti ada pembukaan, lalu kita ada pembekalan seperti pengetahuan tentang hewan-hewan buas yang ada di hutan, kemudian pengenalan tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan pada saat kita landing trust. Kemudian kita diajarkan juga cara-cara memberikan tanda kepada tim SAR apabila mengalami crash landing. Dan kemudian kita diajarkan juga untuk membuat tenda darurat atau bivak. Dan selanjutnya kita diajarkan untuk seperti yang teman-teman lihat, kita sedang melakukan seperti pembuatan makanan pada saat kita sedang di alam. Mungkin bisa lihat kita membuat makanan dengan cara menggunakan bambu, dengan dibakar, dengan alat-alat seadanya. Ini adalah pengalaman pertama saya dari jurusan D3 dan saya mengambil konsentrasi ini pengalaman pertama karena saya bisa mendapat teman-teman baru dan kemudian pengalaman baru mulai dari belajar hidup di alam seperti apa. Dan untuk pesan dari saya, jangan malas untuk terus belajar. Sama seperti Sandupi, saya juga pengalaman pertama. Kesan saya ini seru banget karena jarang-jarang kan dapat pengalaman kayak gini gitu. Semoga bisa jadi pelajaran lah buat besok kegiatan bekerja mungkin gitu. Terima kasih. Selamat sore, ya rekan-rekan sekalian. Di sini saya mau melanjutkan kegiatan yang kemarin. Setelah kemarin kita sudah menjelaskan apa aja sih kegiatan yang ada di cabin practice. Nah, sekarang kita lagi ngejalanin dari Prodi D1 juga, dari matkul Jungle and Sea Survival. Nah, tadi kita udah beberapa praktek nih. Yang pertama, kita menjelaskan simbol darurat. Jika kita terjadi crash pada pesawat, kita buat simbol nih. Kayak misalkan contoh simbol Y. Y itu melambangkan yes, berarti para penumpang itu ada di sini. Yang kedua, itu bagaimana sih kita cara menyelamatkan penumpang yang mengalami cedera. Itu kita lakukan pertolongan pertama supaya korban tidak menambah parah. Lalu yang ketiga, itu kita membuat bivak. Bivak atau tempat tinggal sementara supaya kita tidak terkena hujan. Lalu yang keempat, itu kita mencari makanan di alam. Kita mengolahnya untuk supaya kita bisa makan dan bertahan hidup. Nah, selanjutnya, bagaimana kita jika terjadi crash landing di air atau sea survival, bertahan hidup di air dengan peralatan seadanya. Nah, pramugara-pramugari di STTKD itu diajarkan untuk bertahan hidup jika terjadi crash landing di air.
malam baru kita tutup, malam baru pulang. Survival 2020.